Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini, di tengah-tengah ibadah lingkungan di rumah kita masing-masing, di Jemaat HKBP Resort Raja Wali, marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di ibadah lingkungan di tengah-tengah rumah kita masing-masing di Jemaat HKBP Resort Raja Wali ini ialah yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita perhatikan di pasal 22 ayat yang ke-17 tertulis di kitab Amsal ini, pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Saudara, di ayat 17 diawali dengan sebuah ajakan agar setiap pembaca daripada Amsal ini terlebih dahulu menyiapkan dirinya dengan memasang telinganya. Orang-orang yang akan mendengarkan nasihat tentu saja harus terlebih dahulu menyiapkan dirinya, mau mendengarkan nasihat, bersiap mendengarkan nasihat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Amsal ini berisikan banyak tentang nasihat-nasihat yang relevan dari masa kitab ini dituliskan hingga pada masa kita saat ini dan juga pada masa yang akan datang. Nasihat dari Raja Salomo ini berisikan tentang kehidupan di tengah-tengah keluarga, kehidupan di tengah-tengah masyarakat, dan kehidupan orang-orang percaya dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Salomo melalui amsalnya yang menjadi perikop khotbah kita di malam hari ini mengingatkan orang-orang yang percaya agar menjadi pribadi yang adil dalam bertindak, tidak menjadi pribadi yang mengambil yang bukan bagiannya. Saudara, nasihat ini sungguh sangat luar biasa, menyentuh hati dan nurani kita. Terlebih lagi sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari.
kita mungkin banyak melihat peristiwa atau kejadian di mana ketidakadilan terjadi di sekeliling kita. Bagaimana orang-orang yang lemah tidak mendapatkan hak-haknya, tetapi mereka cenderung tertindas oleh yang kuat. Saudara, melalui perikop khotbah kita di malam hari ini, kita mendapatkan pelajaran bagaimana Raja Salomo mengajak setiap orang percaya agar berperilaku yang adil, yang benar di hadapan Allah. Karena dengan demikian Allah sangat berkenan bagi setiap pribadi yang berlaku adil dan benar di dalam hidupnya. Raja Salomo juga mengingatkan setiap orang percaya agar kita dapat menjaga diri kita dengan tidak terpengaruh oleh orang-orang yang diliputi oleh amarah, oleh orang-orang yang lekas gusar di dalam hidupnya. Karena jika kita terpengaruh, maka kita akan menempatkan jerat bagi diri kita sendiri, seperti yang tertulis di ayat 24 dan ayat 25 di dalam perikop kita di malam hari ini. Raja Salomo mengingatkan kita agar setiap orang percaya perlakuannya, perbuatannya mencerminkan nilai-nilai kebaikan, bukan sebaliknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu saja ada waktunya kita dapat menjadi marah. Kita dapat mengekspresikan diri kita untuk menunjukkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tetapi di dalam perikop ini kita diingatkan agar kita tidak menjadi seorang pemarah. Jika kita menjadi seorang pemarah, maka tentu saja kita akan merugikan diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita akan menguras energi positif yang ada di dalam diri kita jika kita menjadi pribadi pemarah, pribadi yang gusar, yang tidak tenang di dalam hidupnya. Dan kita hendaknya tidak terpengaruh dengan keadaan yang demikian. Apalagi saudara, di dalam perikop kita diingatkan, jika ada orang-orang di sekitar kita yang demikian, janganlah menjadi terpengaruh. Sebaliknya, kita harus bisa menetralisir keadaan. Kita harus bisa menenangkan situasi dan kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, yang santun, sehingga keadaan tentu akan menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini mengingatkan kita bagaimana keadaan orang-orang yang benar-benar melakukan apa yang baik di dalam pekerjaannya dengan cakap. Saudara, orang-orang demikian dikatakan oleh Amsal kita di malam hari ini memiliki tempat yang khusus. Orang-orang yang demikian yang melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, maka ia akan dihormati, maka ia akan mendapatkan tempat yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari, marilah kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Marilah kita menjadi pribadi yang melakukan segala sesuatunya dengan tulus dan ikhlas, sehingga kita berada di tengah-tengah keadaan yang terbaik dan orang-orang dapat melihat apa yang baik dari dalam diri kita melalui setiap pekerjaan, pelayanan, dan kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Tentu saja saudara, yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pribadi orang percaya tentu saja tidak berbicara tentang kemudahan-kemudahan. Namun di dalam hal yang tidak dipenuhi oleh kemudahan, disitulah iman kita diuji.
Disitulah diri kita ditempa, diasah agar kita memiliki iman yang kuat, yang teguh, dan tidak kalah oleh situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah sekitar kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi pribadi orang percaya, maka tunjukkanlah dirimu dapat berlaku adil, melakukan yang benar, yang baik, yang sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Tidak menjadi pribadi yang terikut oleh orang-orang yang menjadi pemarah, oleh pribadi yang gusar di dalam hidupnya. Tetapi sedapat mungkin, jadilah pribadi yang dapat menetralisir keadaan untuk membuat keadaan lebih baik lagi. Nasihat ini saudara sungguh sangat berharga bagi kita orang-orang percaya, bagi setiap orang tua agar dapat berlaku adil kepada anak-anaknya, bagi setiap pribadi pemuda dan pemudi agar dapat menjadi pribadi yang senantiasa berdamai dengan dirinya, berdamai dengan orang-orang yang di sekitarnya, dan dia bisa menjadi pribadi yang tenang, membawa kesejukan, membawa keadaan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena untuk itulah saudara, kita terpanggil. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang percaya terpanggil menjadi pembawa damai. Orang percaya terpanggil untuk bisa merubah situasi yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Tentu saja itu diawali dengan penguasaan diri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang percaya juga terpanggil menjadi pribadi yang bertanggung jawab di dalam hidupnya. Karena pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan semata-mata bukanlah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, namun itu semua kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Bersemangat dan tetap optimislah di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Allah senantiasa menyertai kita, memampukan kita untuk menjadi pribadi yang senantiasa memikirkan yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan berbuah yang terbaik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Allah yang penuh dengan kasih menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan di HKBP Resort Raja Wali ini. Salam sehat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, firman-Mu di malam hari ini telah kami dengarkan. Dari firman-Mu kami belajar bagaimana kami tidak bosan-bosannya mendengarkan nasihat yang dapat memberikan petunjuk yang baik bagi kami di dalam kehidupan ini. Dan nasihat yang terutama kami terima dari Engkau ya Bapa, melalui firman-Mu yang senantiasa diperdengarkan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, jemaat HKBP Resort Raja Wali ini, di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Saat ini kami bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Engkaulah yang memampukan kami untuk dapat memegang teguh kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam firman-Mu, dan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ingatkan kami Tuhan, apapun yang kami lakukan di dalam hidup kami, Tuhan senantiasa beserta kami. Tuhan senantiasa memampukan kami, dan biarlah kami tetap berada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, jikalau ada di antara jemaat-Mu saat ini yang tengah dalam keadaan sakit Tuhan, Engkaulah yang menyembuhkan mereka. Berkati makanan minuman yang mereka konsumsi, dan di waktunya Tuhan kami percaya mereka akan menerima kesembuhan yang daripada-Mu. Berkati juga Tuhan obat-obatan dan juga keluarga besar
yang menyayangi mereka, yang senantiasa berada di sekitar mereka untuk merawat mereka. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami berdoa untuk keadaan kami Tuhan saat ini, di mana pandemi COVID-19 tengah berada di sekitar kami Tuhan. Kami percaya keadaan kami akan Tuhan pulihkan di waktunya. Engkaulah yang senantiasa melindungi seluruh jemaat-Mu, menghindarkan mereka dari pengaruh pandemi COVID-19 ini Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan kiranya dalam keadaan baik, sehat, dan bersuka cita melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati pemerintah kami, pemerintah pusat, wilayah, daerah, dan pemerintah setempat kami Tuhan, agar mereka senantiasa dapat memberikan yang terbaik bagi kami, warga negaranya. Dan juga Tuhan memberkati para pemimpin gereja kami, dari tingkat pusat, distrik, resort, ataupun di tengah-tengah jemaat Tuhan. Engkau yang memampukan seluruh hamba-Mu senantiasa melayani dengan sepenuh hati dan memberikan pelayanan terbaik di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.